Halo semua, kembali lagi di Ngobrol Etikal. Sekarang kita ada segmen berbeda. Ini namanya tapir. Wah, tapir Asik. bukan sembarang tapir. Bukan tapir yang dilindungi, bukan. Tapi tukar pikiran. Sekarang gue udah sama teman-teman gue nih, lebih rame lah ya dari kemarin. Sekarang kita berlima. Sekarang ini ada Wahyu. Halo Wahyu. Halo, ketemu lagi. Ketemu lagi kita ya. Saya udah 3 episode nih. Ntar dikontrak jadi talent. Iya, kontak jadi talent Anda ya. Ada segmen khusus Wahyu ntar ya. Lalu juga ada Lia. Halo Lia. Halo, kuliah nih. Aku baru gabung nih di sini nih. Kenalin ya. Lia gimana kabarnya Lia? Aduh, alhamdulillah nih. Sehat-sehat aja aku. Oke. Halo Eka, ada Eka nih. Halo. Halo Jae. Halo, gimana Kak kabarnya Kak? Tidak baik tapi ya sudahlah. Buat Ya, yang belum tahu Eka ini pernah gimana? belum yang tahu Eka siapa gitu. Bisa mampir ke channelnya Mas Atta. Iya. Bisa dicari di sana. Oke, kita lanjut. Ada Faris. Halo Faris. Halo. Ini bintang tamu yang episode banyak yang denger, paling banyak didengar. Mantap. Oke, karena udah ramean dan masuk ke segmen baru yang namanya tukar pikiran atau disingkat tapir ya. Kita di sini bakal nanya-nanya ya, nanya-nanya pendapat dari teman-teman gue ya, soal setuju atau nggak setuju, soal pernyataan yang bakal gue bacakan nantinya. Jadi kali ini kita bakal ngebahas yang namanya diskriminasi. Agak berat nih diskriminasi. Tapi diskriminasinya bukan yang ini ya, yang serius-serius ya, yang rasial atau gimana ya. Tapi diskriminasi wajah. Wah, ini ada bentuk diskriminasi yang sangat nyata dalam kehidupan kita, tapi kurang dibicarakan ya, kurang dijadikan sebuah gerakan. Kalau misalkan ada Black Lives Matter, tapi kalau soal diskriminasi ini nggak ada gerakan namanya Jelek Lives Matter, gitulah ya. Oke. Kita langsung masuk aja. Kita langsung masuk aja ke pernyataannya. Jadi nanti gini Faris, Eka, Lia dan Wahyu, nanti kalian bakal gue kasih pernyataan. Nanti kalian tinggal jawab setuju atau nggak setuju, oke? Oke. Jadi di sini diskriminasi wajah ya. Biasa kita mungkin pernah ngelihat atau pernah dengar cerita temen gitu yang didiskriminasi atau diperlakukan tidak adil karena wajahnya gitu ya, atau diistimewakan karena wajahnya. Tapi di sini gue bakal nanya pertanyaan dasar dulu nih. Menurut kalian diskriminasi wajah itu ada nggak sih? Kalau dari Wahyu, menurut lo ada nggak, Wahyu? Ada sih. Ada ya. Ada. Kalau dari Eka, Ada pastinya. kalau dari Faris, Jelas ada dong. kalau dari Lia, Pasti ada itu. oke. Berarti semuanya setuju kalau diskriminasi wajah itu ada ya. Pasti. Oke, sekarang gue ke pernyataan pertama nih. Nanti kalau misalkan kalian setuju ataupun gak setuju, silakan kalian ketikin nanti ya. Nanti gue bacain kira-kira siapa yang gak setuju dan yang setuju. Oke, pernyataan pertama. Orang cakep selalu mendapat keistimewaan dalam pergaulan. Setuju atau gak setuju? Faris menjawab setuju, Wahyu setuju, dia setuju. Oh, berarti semuanya setuju bahwa memang orang cakep selalu mendapat keistimewaan dalam pergaulan. Kalau menurut Iya lu, dong. Riz, kenapa orang cakep selalu mendapat keistimewaan dalam pergaulan? Ya emang udah gitu di kehidupan nyata. Pasti orang cakep dapat keistimewaan. Contohnya ada nggak Riz? Contohnya ya diperlakukan baik, lebih sering diajak bicara. Kalau dari Wahyu, kenapa lu setuju, Wahyu? Karena menurut gue orang itu dilihat dari luarnya dulu, Pak. Oke, dari luarnya dulu. Iya. Karena dalamnya nggak kelihatan. Iya. Kalau Eka, kenapa Kak? Lu setuju dengan pernyataan tersebut? Karena gue pernah ngalamin sih diskriminasi ke diri gue sendiri. Luar Oke, biasa. oke. Masya Allah. Kalau Lia, kenapa lu pilih setuju, Lia? Ya, soalnya emang dalam pergaulan kadang orang cantik tuh lebih dianggap gitu. Yang jelek tuh jadi bahan bulian. Tuh dia. Wadaw. Lu, Wai. Wadaw. Gitu sih. Tapi Mantap banget jawabannya. aja sih. Di zaman sekarang tuh kayak gitu emang.
Tapi ada loh orang jelek yang nggak dibully justru ya, malah dia yang suka ngebully. Nggak tahu diri. Ya, bahkan yang ganteng yang dibully loh. Itu ada loh. Ya Bisa ada jadi. kan. Kalau bodoh dibully pasti bisa aja kan. Nggak harus yang Bodoh jelek kan, atau ganteng bodoh. Bodoh aja Terus berarti, Wai. bodoh nih. bodoh buat apa coba? Iya. Itu yang dibully Faris tahu. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya ya. Hal yang utama dalam dunia entertain ataupun hiburan adalah wajah cakep. Setuju atau enggak setuju? Oke, ini ada 3 orang yang setuju dan 1 orang tidak setuju. Wahyu, Faris, dan Lia menjawab setuju, sedangkan Eka tidak setuju. Kita ke Eka dulu kali ya. Kenapa Eka nggak setuju kalau misalkan hal utama dalam dunia hiburan itu adalah wajah cakep? Kenapa Kak? Gak setuju sih, karena kalau sekarang ya, kalau gue nonton TV, YouTube, justru yang bikin naik pamor itu adalah kekurangan mereka dari segi wajah. Oh, jadi ini mengeksploitasi kekurangan ya, kurang ajar ini. Iya dong. Sekarang lo lihat aja, misalnya, boleh sebut nama gak sih? Kalau ragu nanti disensor sebut aja. Boleh. Enggak, kayak ya lo lihat aja kayak misalnya sekarang dia bisa naik dengan segitu gampangnya, padahal dia nggak cakep menurut gue. Tapi dia naik karena dikata-katain orang. Nah iya, itu kan karena kekurangan, bukan karena dia cakep. Iya, Oke. bisa sih. Bisa Tapi sih. itu justru lebih ke negatif nggak sih? Iya. Kayak, Ntar dulu, Jay. halo, ya, Coba deh. gimana? Pertanyaannya diulangin lagi biar jelas. Pernyataannya seperti ini ya. Hal yang utama dalam dunia entertain atau hiburan adalah wajah cakep. Oke. Gimana tuh? Kalau kalian dari yang setuju coba. Kalau dari Faris. Kalau menurut gue sih penting, soalnya itu kayak cover gitu loh. Kalau covernya udah bagus, udah cakep, pasti banyak yang tertarik. Makanya aspek wajah sih penting. Oke. Kalau Lia gimana nih pendapatnya? Nah, kalau aku tuh karena itu emang jadi salah satu pemikat gitu. Misal kalau orang jelek mah nggak bakal tertarik nih, sebagai contoh kayak iklan produk kecantikan tuh ya. Iya, masa yang ditampilin jelek kan nggak bisa. Nah, itu kan terus nggak cuman itu doang sih, nggak cuman produk nih. Contoh lainnya kayak ada film gitu juga. Kayak dari aku sendiri, misal nonton sinetron atau apa ya, kalau yang pemainnya jelek-jelek tuh auto males buat ngeliat gitu. Kalau aku sendiri sih, nggak Iya, tahu kalau gini. yang lain nggak. Biasanya orang yang kurang cakep itu kayak jadi pemeran kayak sampingan lah, nggak utama Tambahan. kebanyakan. Iya, kayak pemeran tambahan kayak gitu. Kalau menurut lu gimana, Wei? Apa emang ini di Indonesia apa emang keadaannya seperti itu? Emang kenyataannya kayak gitu sih, Pak. Gimana ya? Kalau yang cakep di blow up berbarengan sama yang nggak cakep, tetap aja yang cakep pasti lebih tinggi iniannya, apa namanya? Ya orang lebih banyak yang menarik ke sana gitu dibandingkan yang enggak. Iya, pasti gitu. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama dunia hiburan di negara lain gitu ya, misalkan Korea, hal itu kayaknya nggak berlaku deh. Atau enggak? Gimana menurut kalian? No. Kalau menurut gue di Korea itu malah lebih parah loh, itunya diskriminasinya. Jatuhnya Korea? ke body shaming. Iya, Oke. kan ada yang artis yang bunuh diri kan, karena mulut-mulut netizen itu. Netizen bang. Iya, karena tuh di sana menurut gue patokannya tuh, lu bayangin ya idol K-pop cewek maupun cowok, lihat sendiri kan mukanya gimana, bersih banget. Iya. Nah itu patokannya itu udah kayak gitu. Dia mukanya bersih karena nggak main layangan, Res, kalau siang. Layangan putus kejar. Kejar dia, cuma di Indonesia doang yang kayak gitu. Naik pohon ya, naik pohon. Terus juga orang Korea tuh perawatannya lebih niat sih. Tapi memang keadaannya memang di Indonesia mayoritas seperti itu ya. Iya, pokoknya di Indonesia kalau udah putih, cakep, nah udah tuh lah, jadi sinetronnya stripping dah 200 episode. Tapi justru Eka memandangnya berbeda ya, karena memang ada kasus di mana orang-orang yang pas-pasan lah gitu ya, atau justru lebih bobrok gitu ya, itu kemudian melintas tinggi ya di atas orang-orang yang cakep ini. Itu tergantung luck dan kemampuannya kali ya, lebih ke situ kali. Mungkin.
Makanya ada istilah kalau di dunia hiburan tuh kalau lu cakep, cakep sekalian gitu ya. Kalau jelek, Iya jelek benar. sekalian. Jelek sekalian. Jelek sekali. Iya, ya. benar-benar. Jangan jelek tanggung ya. Biasanya kalau jelek tanggung jadi penonton bayaran ya. Iya. Ya, Kayak Yang punya biasanya di podcast belakang, biasanya yang di belakang kamera tuh yang kalau ketawa cuman satu suku kata doang. Hah, gitu. Hah. Iya. nggak niat. Oke, kita lanjut ya ke pernyataan selanjutnya. Setuju tidak setuju? Orang cakep yang tidak dikenal ya, akan selalu direspon positif. Oh, Oke, di sini adalah 3 orang lagi yang setuju dan 1 orang nggak setuju. Kita ulang pernyataannya tadi, ada pernyataan bahwa orang cakep yang tidak dikenal akan selalu direspon positif. Kita ke yang beda dulu nih, yang nggak setuju. Kenapa tuh orang cakep yang tidak dikenal akan selalu direspon positif? Kenapa lu nggak setuju dengan pendapat itu? Iya, kalau menurutku karena sifat seseorang itu emang nggak bisa dinilai dari cakep enggaknya gitu loh. Justru yang cakep itu biasanya memposisikan dirinya itu malah seenak-enaknya gara-gara punya wajah cakep kayak semena-mena gitu. Itu kalau dari sudut pandangku tuh. Misalkan ada orang cakep nih nanya ke lu gitu. Terus ada lagi orang jelek yang nanya ke lu gitu. Nah, mungkin nggak kalau mereka diperlakukan berbeda gitu? Jelas mungkin. Of Jelas. course. Kenapa tuh, Riz? Kenapa? Gini loh, di kehidupan sehari-hari aja nih pernah ya di depan muka gua itu jadi ada motor tuh nabrak nabrak mobil mau marah-marah kan tuh bapak-bapaknya. Pas dibuka ternyata itu cewek cantik. pas Bapaknya dibuka nggak ada orangnya, Riz. Salahnya nggak ada. Iya nggak apa-apa kok, ya udah nggak apa-apa lanjut. Itu loh satu diskriminasi loh. Kayak contoh dalam pergaulan juga gitu, pasti yang dianggap baik tuh orang cakep. Soal sikap itu ntar belakangan, dia sombong apa enggak belakangan. Karena kita pertama lihat muka dulu. Oke cakep, pasti kita mau istilahnya kalau mau ngedeketin dia kan lihat muka dulu kan. Ini kalau cowok ya. Kalau Kalau cowok cewek nih ya. sama aja ya. Beda loh kalau cewek tuh soalnya. Belum tentu aku setuju sama Faris. Oke. Ada pertanyaan. Kan beda-beda. Pasti lihat muka dulu. Makanya itu kita ngeresponnya dengan cara yang baik. Beda lagi sama orang yang kurang cakep. Itu salah satu diskriminasi yang ada di sini di Indonesia menurut gua. Mungkin ada contoh kasus lain dari Eka atau Wahyu? Dari Wahyu mungkin? Contoh kasusnya apaan ya? Lu emang nggak pernah gitu? Enggak, gue sebagai pelaku di sini. Pengakuan. Iya, maksud gue gimana ya? Ya memang bener sih, manusia itu lebih tertarik kepada yang lebih bagus ya. Iya, pasti. Jadi misalnya ada yang nanya ke gue gitu, ini orang random gitu ya, tetap aja pasti nadanya gue berbeda sama yang orang yang lebih menarik menurut gue sama orang yang nggak begitu menarik. Jawabannya pasti beda lah. Secara nggak sadar kita jawab juga pasti beda. Diskriminasi. Itu kayaknya sudah tertanam di alam bawah sadar manusia ya. Iya, gue juga nggak tahu apa pendidikan kita salah. Enggak, tapi menurut gua enggak semua orang kayak gitu sih. Cuma Iya, enggak kebanyakan. sih. Tapi semisal gini ya, contohnya kayak cewek nabrak cewek gitu. Yang nabrak itu nggak cakep gitu. Yang ditabrak cakep. Pasti yang ditabrak itu pasti responnya kayak gimana sih gini kan kayak marah gitu seolah-olah. Tapi bener juga ya, kalau sih gue agak bingung juga nih. Jawaban gue setuju juga Melia. Gimana kalau kasusnya ternyata itu maksudnya sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki gitu. Nah iya kan semisal kayak nggak sengaja nih kayak nabrak gitu. Pasti cewek yang cakep itu yang ditabrak pasti marah-marah dong gitu. Kan emang kita nggak sengaja nabrak Iya. gitu. Iya benar. Lia berarti melihat di sisi lainnya. Kalau Eka ngeliatnya mungkin dari mana Kak? Dari lawan jenis gitu atau gimana? Ya kalau gue ya sudut pandang gue lawan jenis, karena di kehidupan gue ya diskriminasi selama ini ya kebanyakan dari lawan jenis bukan sesama jenis. Iya. Kita lo sesama jenis lebih sering menghargai gak sih, sekalipun dia jelek atau cantik ya Iya, kita mau main-main aja kayak gitu. Sahabat yang sangat bagus dari Eka. Kalau sama jenis emang menghargai. Iya, Kenapa? kita menghargai. Soalnya nih kayak kita kalau istilahnya dengan lawan jenis kayak kita tertarik kan, kita pengen gitu, pengen milikin salah satunya kayak gitu. Memiliki, Iya kan? Mengagumi lah istilahnya. mengagumi lah ya. Nah, Iya, iya. Iya, kalau sama jenis ya udah, lu mau Iya. cakep main aja Ya main aja gitu. Apa yang harus dipusingkan gitu loh. dengan fisik. Gila nih, Oke, diskusinya bagus loh, gue seneng ya. Bagus. Oke, guys, berarti selanjutnya, sebenarnya- guys. Berarti kalau misalkan sesama jenis tuh cenderung justru ya kita nggak tahu ya
orangnya tertariknya apa gitu. Tapi kalau kalau sesama jenis cenderung kita tuh biasa-biasa aja gitu ya. Jatuhnya kita respect ya, apapun yang dia punya ya Iya. temenan gitu. Iya, tapi kasusnya kayak tadi yang Lia bilang, cewek sama cewek, ya itu kalau emang salah satu cewek itu salah nabrak ya Iya, marah-marah. pantes saja marah gitu. Berarti diskriminasi ini justru terjadi kebanyakan pada lawan jenis itu juga karena ketertarikan gitu ya. Jelas. Iya. Tapi kita ada loh teman di mana yang walaupun cewek ataupun cowok kalau menurut dia jelek dia itu emang dibenci banget. Ada ya kayak gitu ya. Ada yang dia bilang makan nggak suka weh kalau di depan orang jelek jadi nggak selera. Itu ini Oh itu maksudnya. Ya, itu fobia. Fobia. fobia itu kayaknya. Psikologi. Berarti fobia. Itu jatuhnya udah bukan mata sih, tapi emang mungkin Emang kepribadian spot-spot. dia seperti itu gitu. Iya, di kepala Anda sudah Di tertanam. udah tertanam di dalam hati dan pikiran. Iya. Tapi Anda dimakan diliatin kayak juga takut kan? Takut dimakan. Iya. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Penampilan selalu merepresentasikan kepribadian seseorang. Setuju atau enggak setuju? Ini penampilan selain kostum, wajah juga ya, dihitung juga ya. Wah, kali ini kita terbagi menjadi 2 kelompok. Di sini ada jawaban yang sangat seimbang ya dari 4 orang ini. Wahyu dan Eka menjawab tidak setuju dan Faris, Lia menjawab setuju. Kita ke setuju dulu kali ya. Oke, sekarang kita ke Faris dan Lia. Kenapa setuju dengan pernyataan bahwa penampilan selalu merepresentasikan kepribadian seseorang? Kalau dari Faris? Bisa sih. Coba deh kalian lihat cowok rapi yang berpakaian rapi sama cowok yang nggak rapi. Mulai dari kepribadian gimana ya? Menurut tuh kalau rapi itu kepribadian dari luar tuh rapi, wangi, kayak rambut tertata ya mungkin kepribadiannya juga bagus. Karena Rambutnya dia bisa gimbal gimana dong, Riz? gini loh. Karena menurut gua itu salah satu menyayangi diri sendiri. Mungkin itu kepribadian yang baik kayak gitu. Kalau dari Lia, kenapa Lia setuju? Iya, kalau dari aku setuju tuh karena emang apa ya? Soalnya ya kalau penampilan itu selalu dipandang semisal kayak orang berpenampilan rapi, ya apa yang sama yang kayak dikatakan si Faris itu pasti ya besar kemungkinan kepribadian juga baik gitu. Kepribadiannya tidak jauh dari penampilan seperti itulah kira-kira ya. Iya, Iya. kan penampilan. Kalau Wahyu sama Eka gitu. Sekarang banyak maling berdasi, Pak. Yoi. Saya pernah di satu mall, teman saya kecopetan, dan yang copetnya itu memakai baju yang rapi, memakai dasi, lalu terlihat memegang dompet teman saya. Jadi bukan prasangka ya. Mau ngelamar kerja tapi aduh lumayan bisa dicopet gitu. Itu kesempatan deh kayaknya deh. Iya, kesempatan. Ya berarti dari kalau dia melihat kesempatan menjadi sisi negatif, berarti kepribadiannya juga nggak bagus dong. Seharusnya kalau dia melihat sesuatu yang tidak bagus, harusnya dia bilangin dong kalau memang kepribadiannya bagus. Itu bisa dimasuk ke ini tuh, ke portofolionya tuh, mencopet. Maling. Kalau Wahyu dari Wahyu, Jadi menurut saya gini, Pak. Kalau orang yang tidak berpakaian rapi belum tentu pribadinya baik. Betul. Bisa jadi bajunya nggak muat ya, Wai? Iya. Dimarahin dosen, kok kamu nggak dikancingin gitu? Iya bu, saya nggak muat gitu. atau Lu Wahyu, dong, Wahyu. Wahyu agak Wahyu pusarnya kelihatan ya pakai baju. Kalau pakai kaos ukuran kekecilan kan, saya ngangkat tangan, udel saya kelihatan, Mbak. Intip tuh di udel ya kan? Enggak. Itu bukan karena nggak rapi ya. Karena nggak ada duit buat beli baju lagi ya. Iya, bukan. Aduh, Udah capek. di custom aja, di custom. Custom. Ini yang beneran nih, ini serius nih, mau jawab. Oke. Berarti kalau kayak gitu penampilan justru merepresentasikan kondisi ekonomi seseorang dong. Nah, kalau itu bener. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Teman saya nongkrong bajunya nggak ganti loh. Kayak kenal Siapa? namanya nih. Kayak Malas kenal. nyuci katanya kan. Iya, Kayak tahu nih saya. Kayak tahu nih. Gak, ini gue mau jawab serius nih. Ya kenapa tuh? Kadang kan ada juga orang yang emang
penampilannya santai, maksudnya ya nggak kelihatan rapi lah, tapi sebenarnya dia orang baik gitu. Iya Dan benar. begitu juga sebaliknya, orang yang berpakaian yang rapi, yang kelihatannya ganteng gitu kan, terawat lah ibaratnya, tapi berkelakuan bajingan pak. Oke. Nah itu banyak terjadi di kota-kota besar ya. Iya. Istilahnya kita pun mesti hati-hati gitu lah ya. Iya. Ya, benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Wajah adalah pertimbangan pertama dalam memilih pasangan. Setuju atau tidak setuju? Ketikkan jawaban kalian. Ini menarik ini jawaban. Waduh. Lagi-lagi Waduh. bang. Cewek cowok beda ini. Terbelah Cewek lagi. beda ya. Iya, terbelah. Kalau cowok nih ya, dari Wahyu dan Faris itu setuju. Sedangkan dari para wanita, para perempuan menjawab tidak setuju. Kita ke yang setuju dulu. Kalau dari Wahyu dan Faris, kenapa wajah cakep itu bisa menjadi pertimbangan pertama dalam memilih pasangan? Kalau dari Wahyu, Ya, jadi begini paman. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Jadi gini pak, kalau menurut saya ya kan ini mah jujur-jujuran aja. Iya, Nah. santai ya, Pak. Nah kan kalau misalnya sebagai laki-laki gitu ya, mungkin tetap yang jadi pertimbangan pertama adalah wajah tetap. Nah setelah ketahuan nih cewek ternyata bersifat buruk, baru diputusin pak gitu pak. Langsung jadian ya Bapak bis lihat ya. Kayaknya. Iya. Biasanya gitu kan. Iya. Kalau dari Faris? Gini loh, gue ya dari kehidupan gue nih, gue mikir, lu punya pasangan tiap hari sama dia, makan, nonton, main, otomatis lihat mukanya terus dong. Masa lihat dengkulnya Riz? Masa lihat dengkulnya ya enggak? Ya kan nggak Berarti harus mungkin cari dong. yang cakep dong. Kita ini aja, Wai. Kita buka-bukaan aja. Iya Pertama lah. ya muka itu loh. Tetep. Lu bayangin lu Masa makan nih. itunya hitam, Riz? Wah, Itunya Nih lu makan sama pasangan lu nih. dengkulnya. Dengkul. Pasangan lu cakep. Lu makan makin enak dong. Ya enggak? Lu Emang iya ya? main. Belum Iya. pernah, Pak. Kalau gua karena pasangan gue cakep gitu. jadi lu makan lahap ya Riz? Lu lahap banget, habis. Kacau. Jadi tuh gini, cewek aja menurut gua kalau bawa pasangannya ke kondangan kalau jelek malu pasti. Kalau kaya gimana Riz? Nah beda lagi, kalau kaya mah fine aja. Cowok gua banyak duit. Beda lagi mau apa kasusnya. Iya, Itu kan raw materi kalau kayak enggaknya. Iya betul. iya. Kalau menurut gua ya nomor satu ya buka harus lah ya. Iya. Pendapat Setuju. kita ya pendapat kita. Kalau pendapat Iya. yang lain ya serah. Kalau dari Eka, Kalau dari kenapa nggak saya, setuju? jadi kalau saya ya Pak, menurut Mm-mm. pengalaman pribadi saya nih Pak, saya pernah dideketin Pak sama cowok ganteng banget Pak, ya Allah. Idih, sedap. Kayak Mantul kenal tuh. tuh. Kayak kenal tuh, ya kan? Ini kalau orangnya nonton, mohon maaf lahir batin dah ya, kayak lebaran. Tapi gak jelas Pak, saya juga males nanggepinnya. Betul itu, betul. Membuat Masa nama aku saya capek. juga nanti jelek di mata teman-teman saya. Saya Iya. memikirkan lingkungan saya, Pak. Saya mah percuma ganteng, Pak, kalau bikin teman-teman saya ngejauh dari saya, Pak. Iya. Iya. Saya ngerti perasaan Anda ya. Iya kan, Pak. Oke. Sampai sedih saya. Kalau Kalau dari dari aku nih, memang jadi pertimbangan, tapi bukan yang utama. Makanya aku nggak setuju. Soalnya, kenapa? Yang diutamain tuh kalau dari aku itu hati yang penting. Mantap. Anjay. Mantap nih pakai hati nih. Boleh nih langsung Iya. di Instagramnya aja Gimana ya. cara Subscribe memperlakukan aja. gimana cara Gimana? memperlakukan dan menghargai pasangannya gitu. Ya emang wajar jadi pertimbangan, tapi bukan yang utama. Ya, Itu sih. betul, Oke. setuju. Mungkin gue perjelas lagi kali ya. Kalau pernyataannya itu wajah adalah pertimbangan pertama. Kalau yang utama lain lagi. Mungkin yang utama itu jadi keseluruhan gitu ya. Tapi wajah adalah pertimbangan pertama. Tapi Lia, wajah itu menjadi pertimbangan pertama nggak dalam memilih pasangan? Enggak. Misalkan Lia dideketin nih sama orang yang nggak dikenal. Misalkan awalnya nggak kenal banget gitu, terus dideketin. Tapi Lia ngeliat, aduh kurang cakep nih, nggak dulu dah gitu. Atau gimana?
Kalau dari Parah banget pengalaman aku itu yang cakep nih yang dideketin ya. Tapi malah aku nggak tertarik gitu. Oke. Ya karena itu ada sisi lain kayak yang bikin aku nggak tertarik gitu. Mungkin dia ganteng tapi main judi gitu kan, nggak tahu ya. Oh iya bener juga. Bener. Iya. Judinya judi togel lagi, ya Allah, rendah banget kan. Oke, kita lanjut ya ke pernyataan selanjutnya. Yang terakhir nih ya, sebelum nanti kita tanya-tanya. Laki-laki umumnya berpasangan dengan wanita cakep, wanita cantik ya. Dan wanita umumnya tidak terlalu mementingkan wajah pasangan. Setuju atau tidak setuju? Oke, jawabannya setuju semua ya. Kayaknya Mantap. menyatakan bahwa laki-laki umumnya berpasangan dengan wanita cantik dan wanita umumnya tidak terlalu mementingkan wajah pasangan. Kita coba tanya dulu ke ladies. Kalau dari Eka, kenapa Eka setuju dengan pernyataan tersebut? Karena gimana ya? Karena saya tidak punya pacar ya Pak ya. Eka single. Dari kurang ajar loh Vi. Dari yang saya lihat kalau di mall ya banyak sekali loh itu cowok kurang cakep jalan sama cewek yang luar biasa cakep gitu. Sampai saya geleng-geleng kenapa mau. Tapi entah kenapa Anda sendiri. saya sendiri pun sepertinya seperti itu. Setinggi apapun kriteria saya ya nggak bisa menjamin kalau saya akan menjadi sama yang cakep karena yang cakep belum tentu nyaman Pak. Asik. Betul. Kalau Lia juga gimana? Ya kalau dari aku pribadi emang aku kalau milih pasangan nggak mandang wajahnya cakep apa enggaknya ya. Yang penting ya tadi bikin nyaman itu. Bikin nyaman di Lampung ya, Li. Iya, luwak Ya, white coffee. White coffee. Kalau Wahyu gimana, Wahyu? Kenapa lu? Gue setuju karena emang kenyataannya di dunia ini kayak gitu, Pak. Oke. Banyak nih kalau cowok nih pasti ngincernya yang cakep kan, sesuai tadi pernyataan Bapak yang tadi tuh nomor berapa lupa. Nah, terus yang perempuan nggak terlalu mementingkan wajah pasangannya. Oke. Kalau Faris kenapa setuju jawabannya? Karena menurut gua ya cewek sama cowok tuh beda. Kalau cowok tuh jatuhnya ke logika gitu. Jadi ya istilahnya dari cover dulu lah. Jadi maunya yang cakep itu emang realitanya gitu. Sedangkan cewek tuh lebih ke perasaan. Yoi, mantap. Benar. Mau dia nggak cakep tapi nyaman ya nggak apa-apa menurut gue. Yang penting gue nyaman. Banyak temen gue bilang buat apa cowok ganteng tapi buat ilfil, nyakitin. Betul sekali Bapak Faris. Saya orang paling depan yang percaya itu. Apalagi orang jelek bikin ilfil, wah. Aduh, udah deh baik. Dihardik sejuta umat. Dipersekusi itu. Dirajam itu, lempar batu. Makanya untuk yang dengerin ini, kalau mau dapet pasangan tuh ya buat nyaman aja, soal muka mantap. Kalau buat mantap. Iya, soalnya muka tuh bisa dipoles gitu loh. Mantap. Ya. Poles terus pokoknya. Bos. Nah, itu betul. Tapi gini, gue ada pertanyaan yang spontan. Spontan nggak tuh? Kenapa tuh, Jadi, Pak? Kalian setuju nggak sih kalau misalkan wajah cakep itu justru relatif? Iyalah. Iya dong. Itu benar. Tergantung dengan seberapa suka kita sama dia. Mungkin ada yang pernah ngalamin di mana menurut teman kita cewek ini nggak cakep, tapi menurut kita karena kita suka sama dia tuh jadi cakep. Iya, kelihatan cakep banget gitu ya. Benar. Kayak gitu kali ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang cakep ataupun nggak cakep, tapi tergantung kita suka atau enggaknya sama dia gitu kali ya. Selera, masalah selera. Selera. Bener. Tapi semua orang Indonesia satu deh kayaknya seleranya. Indomie. Selera. Tapi yang tadi pertanyaan Jaya menurut gue setuju sih, karena cinta itu buta. Jadi ketika lo jatuh cinta, dinasihatin apapun itu bakal dablek. Bener Pak. Orang kalau udah kenal cinta goblok. Iya, benar. Kan jatuhnya bucin nggak sih itu? Nah. Enggak, sekarang tanya bucin tuh apa sih? Nah iya tuh, bucin tuh apa sih?
Bucin. Nah, itu kita akan bahas lagi di Di episode episode yang berikutnya. selanjutnya. Iya, Mantap. Subscribe ya guys, makanya subscribe cepat. iya. Follow di Spotify, dengerin di Google Podcast dan jangan lupa subscribe di YouTube di ya. YouTube. Walaupun YouTube belum upload lagi nih ya. Editornya lagi kuliah. Iya. Oke, kalian ada pesan-pesan nggak sih buat mereka yang merasa nggak cakep dan dikesampingkan, serta mereka yang cakep dan diistimewakan? Kalau dari Wahyu? Pesan-pesannya ada buat yang pertama, buat yang merasa nggak cakep terus dikesampingkan. Gini, ya bisa dibilang mungkin pernah mengalami hal itu gue. Pesan gue buat mereka tuh, ya lu jangan minder lah. Maksudnya walaupun lu nggak cakep, seenggaknya maksudnya lu harus punya kemampuan lain yang bisa lu tonjolin gitu. Walaupun lu nggak cakep tapi lu misalnya jago main musik misalnya, itu udah suatu poin lebih dibandingkan yang cakep tapi blow on, ya kan. Kalau lu merasa kurang cakep, lu memperbaiki diri lu, itu lebih bagus. Betul. Aduh, kayak gue agak gelap nih. Gue perawatan deh biar bening gitu kan. Itu bagus. Gue saranin, terutama buat Anda yang berbadan montok ya kan. Ya, Iya. salah Gak apa-apa, santai aja. ngurang-ngurangin dikit gitu. Walaupun saya juga nggak kurang-kurang ya. Ini pesan buat diri saya sendiri ya. Oke. Ada lagi nggak, Lay? Ada buat yang merasa diistimewakan, Anda jangan tinggi hati Anda, Bang. Sombong banget lu. Ya, tetaplah merendah lah. Jangan Untuk meroket. Dan tinggi hati. Jangan sampai tinggi hati. Ya kan? Anda merasa superior dibandingkan teman-teman Anda yang lain. Anjing emang. Liar. Ya kan? iya. Jangan mentang-mentang pacar Anda cantik, Anda sombong. Udah. Kalau dari Paris. Wah, ini kayak dendam pribadi tuh. Gua kalau Paham, Zai. dari saran pertama untuk orang yang nggak cakep dikesampingkan ya. Ingat yang denger ini, cewek maupun cowok, kalian tuh jangan insecure. Tuhan menciptakan sesuatu tuh pasti ada maksud dan punya tujuan masing-masing. Istilahnya kalian tuh bersyukur. Kalau kalian mau perbaiki diri, silahkan, alhamdulillah. Tapi lihat dulu kemampuan kalian. Kalau kalian kurang kaya atau kaya, ya lihat situasi, kondisi. Ingat Ya, tuh jangan begitulah. insecure. Tajiah lagi. Dari Ustadz Faris. Takziah. Siapa yang meninggal? Kalian tuh cakep ya. Di Indonesia sendiri itu ada beratus apa penduduk ya. Pasti ada yang mau sama kalian. Tenang aja, jangan takut kalian jomblo, jangan takut kalian nggak bisa, jangan takut. Yang penting kalian percaya diri. Mantap. Ya soal yang diistimewakan ya, kalian jangan sombong, tetap rendah hati kayak gitu. Udah. Kalau dari Eka? Buat kalian yang masih merasa jelek, dekil, kalian gak sendiri guys. Kalian gak sendiri. Kalian gak sendiri. Saya pernah di titik itu. Ya tinggal buktiin aja kalau kalian bisa berubah cepat atau lambat. Belum Luar tentu biasa. yang ngebully kalian sekarang nantinya lebih baik juga buat dari kalian gitu kan. Gokil. Buat sebenarnya bukan yang buat yang diistimewakan sih. Untuk orang yang sering mengucilkan tepatnya kayaknya ya. Tolong berkaca diri dulu deh kayaknya. Berat. Berat. Bener Lah, percuma orang yang diistimewakan pun nggak bisa ngehandle gimana orang menilai mereka gitu. Iya. Kalau dari Lia? Kalau dari aku buat yang kurang merasa cakep ya, yang nggak cakep, pokoknya jangan berkecil hati, jangan lupa bersyukur, pokoknya tuh semangat buat merubah hidupnya gitu loh. Terus yang buat Perbaiki cakep, diri. iya memperbaiki diri. Terus buat yang cakep itu jangan sombong, jangan riak gitu jadi orang. Cakep fisik belum tentu cakep hatinya soalnya. Mantap. Oke, mungkin kita kesannya biar nggak terlalu memusuhi orang-orang yang diistimewakan. Mungkin orang yang diistimewakan bisa ngajak teman-temannya yang nggak yang kurang gitu ya, untuk ayo dong, ini gue kasih tips perawatan segala macam. Mungkin kali gitu ya. Gila. Bagus banget saran lo. Iya, benar. Ya, jadi jangan inilah ya, menindas teman-teman kamu yang kasihan gitu lah ya. Iya. Kasihan hidupnya udah sulit, udah. Udah beban ditambah beban lagi sama lu. Tapi ingat, yang kurang cakep juga jangan songong, jangan. Yang paling penting sih ya, kalau misalkan ceweknya temennya yang nggak cakep nih, ya kan
Ente punya temen nih nggak cakep nih, terus punya cewek, terus dibawa di tongkrongan. Tolong. Anda pakai topeng ya, biar pacarnya kagak tertarik dengan Anda. Tapi kayak gimana deh caranya biar nggak ini deh. Oh, ini menghindari Oh, keributan ya. menghindari tikungan tajam di dalam Iya. tongkrongan. Oh iya itu Minimal wajib itu. menolak cewek tersebut lah gitu. Nanti kalau saya pengen kan susah. Wah, Udah mulai ngelantur nih kita nih. Kita tutup aja ya. Terima Nggak kasih apa-apa. buat Tika, Eka, Faris dan Wahyu yang udah gabung di episode kali ini. Sama-sama. Sama Terima kasih banyak ya. Buat kalian jangan lupa untuk follow IG Eka ya. Eka Atas. Lalu juga Faris Huzaifa, ada Faris Hus dan juga Delia D.Liayy. Lalu juga ada Wahyu Sarafi, WHYSRF. Nah, kalau Delia kalian bisa tuh kirimin endorse ya. Kalau kalian mau endorse ada Delia. Kemudian kalau kalian pengen pesen desain ya, bikinin desain ada di Wahyu Desain. Nanti IG-nya gue tag di IG Ngobrolitikal. Oke, Mantap. terima kasih buat para pendengar yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa dengerin episode lainnya karena ini adalah episode terakhir. Jadi sampai jumpa di season kedua. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dengan episode-episode yang lebih menarik tentunya, dengan segmen-segmen yang lebih bervarian ya, seperti varian rasa ya. Kita pokoknya ketemu lagi, oke? Sampai jumpa di Ngobrolitikal season 2. Bye.